Halo Medika, saya Daru. Nah, bersama podcast UMKM nih, usut masalah kesehatan masyarakat Medika Antapani. Tentunya kita akan usut berbagai masalah seputar kesehatan yang sering terjadi untuk polemik buat kamu. Nah, jika kita ngomongin soal penyakit pernafasan nih, salah satu penyakit yang paling populer di Indonesia itu adalah asma. Di Indonesia 5,6% dari jumlah total populasi adalah penderita. Nah, berarti sebanyak 13 dari 1.000 penduduk Indonesia menderita penyakit itu. Nah, penyakit yang satu ini meskipun populer dapat dikategorikan sebagai penyakit yang cukup tricky karena masing-masing penderita memiliki trigger dan tingkat keparahan yang berbeda. Tepatnya hari ini tanggal 8 Mei 2022 kita akan merayakan Hari Asma Sedunia untuk memberikan edukasi bahwa meskipun terdengar sederhana, penyakit ini tuh nggak boleh dianggap remeh. Nah, biar pembahasan soal asma ini makin seru, saya itu nggak sendirian. Nah, sekarang karena saya akan ditemani oleh dokter spesialis paru dari Klinik Medika Antapani dengan Dokter Syarifuddin spesialis paru. Boleh silakan dok. Boleh untuk diperkenalkan dok? Ya, terima kasih. Nama saya Dokter Syarifuddin ya. Saya dari Jawa Timur sebenarnya ya kan ya, tapi terdampar di Jawa Barat. Sudah baru 15 tahun kurang lebih. Saya bergabung dengan Medika ini 2007 kalau 2008. Jadi hampir berapa tahun tuh ya? 14 tahun ya dengan Medika Antapani. Selain di sini saya juga di Rumah Sakit Santosa. Itu saja. Oke dok. Oke. Nah, langsung aja. Oke dok, tanpa berlama-lama nih ya, kita langsung masuk aja ke topik utama nih. Kita akan membahas soal asma. Jadi singkatnya asma ini penyakit seperti apa sih dok? Oke, kalau kita mau bicara tentang penyakit, suatu penyakit ya, tentu kita harus bicara juga tentang definisinya. Nah, asma ini secara definisi ya adalah suatu penyakit yang heterogen. Dia itu khas ditandai dengan inflamasi saluran nafas, inflamasi kronis ya. Inflamasi itu peradangan. Peradangan itu kalau orang mau dipukul itu kan radang ya, merah, bengkak dan sebagainya itu ya. Itulah peradangan kronis di saluran nafas. Nah, peradangan kronis ini menyebabkan saluran nafas menjadi hipersensitif, hiperreaktif terhadap bermacam rangsangan yang mengakibatkan terjadinya keluhan, terutama adalah sesak, kemudian batuk, ada suara mengi tentunya ya, harus ada suara menginya. Itu kemudian dada tertekan gitu ya, dan intensitasnya dan waktunya ini bervariasi ya. Biasanya terutama pada saat malam atau dini hari itu lebih sering serangan terjadi dibandingkan kalau siang hari. Itu definisinya. Jadi intinya itu inflamasi kronis saluran nafas. Inflamasi itu peradangan. Peradangan ya dok ya? Peradangan asma loh ya, ini alergi. Kan peradang itu kan bisa karena infeksi, bisa karena alergi, bisa karena rokok, bisa karena asam lambung yang masuk ke saluran nafas ya radang, semuanya itu radang gitu. Oke. Nah, karena termasuk salah satu penyakit pernafasan, apakah asma itu hanya menyerang paru-paru aja nih dok? Asma itu terutama dia menyerang saluran nafas. Ya, saluran nafasnya radang, maka dia sensitif, terpapar sesuatu, maka dia akan menyempit saluran nafasnya. Seharusnya yang dia mungkin misalkan dia 1 cm gitu ya, saluran nafas itu diameternya, pada saat serangan maka dia akan mengecil kurang lebih setengah senti dan sebagainya. Itu yang menyebabkan terjadinya sesak dan juga ada bunyi mengi. Itu. Oke. Nah, ini dok, kita ngobrolin tentang asma nih. Ya. Itu apakah penyakit asma ini ada komplikasi ke tubuh organ bagian lain atau seperti apa gitu dok? Memang berhubungan ya. Peradangan kronis saluran nafas itu kalau pada asma kita tahu saluran nafas itu dari hidung ya, ke mulut, faring, laring sampai ke saluran nafas ya, sampai ke paru-paru. Nah, pada penderita asma tentunya peradangan itu juga terjadi di seluruh saluran nafas dari atas ke bawah. Tetapi manifestasi sesek, bunyi bengek dan juga batuk itu terutama diakibatkan gejala akibat di saluran nafasnya, gangguan di saluran nafasnya. Gitu. Oke dok. Nah, tadi di bagian awal kita sudah dijelaskan ya dok ya, untuk kasus penyakit asma ini cukup tinggi di Indonesia. Ya, bahkan di tahun 2020 itu terjadi 10.711 kasus asma di Indonesia nih. Ya. Sebenarnya apa sih dok yang membuat penduduk Indonesia ini rentan banget untuk menginikan penyakit asma itu dok? Ya, jadi asma ini di seluruh dunia itu range kejadiannya itu antara 1 sampai 15% kurang lebih ya. Di Indonesia kurang lebih 4,5 sampai 5% penduduk itu menderita asma.
Ya penyebabnya tentunya satu ya banyak penyebab gitu ya. Satu mungkin yang sebelum dilahirkan seseorang itu kan mengalami pertumbuhan organ-organ gitu ya. Nah pada seseorang yang dilahirkan prematur, nah itu juga salah satu resiko ya terjadinya asma. Karena apa? Karena pertumbuhan saluran nafasnya belum sempurna pada saat dia dilahirkan. Kedua, pada saat usia bayi gitu ya sering terjadi infeksi pada bayi ini, nah itu juga bisa mencetuskan terjadinya asma. Hal lain mungkin polusi gitu, banyak polutan ini yang kalau dihisap dihirup ya pasti akan secara otomatis menimbulkan peradangan di saluran nafas. Kemudian asap rokok dan sebagainya. Ada kebiasaan orang-orang di daerah yang di desa di kampung masih pakai kayu bakar dan sebagainya. Itu juga salah satu yang bisa menyebabkan suatu populasi itu menderita penyakit asma yang tinggi. Intinya yaitu inflamasi sesuatu yang bisa menyebabkan inflamasi saluran nafas yang kronis. Ya. Itu. Oke. Nah, untuk gejala asma nih dok, apakah ada gejala-gejala lain disertai oleh misalkan kayak di luar sesak atau apa gitu dok? Iya, kalau gejala khasnya yang sudah saya sebutkan tadi bahwa terutama adalah sesak, kemudian kedua ada bunyi pengek, bunyi mengi itu harus ya. Baik yang bisa kita dengarkan tanpa pemeriksaan stetoskop ya, atau pada pasien-pasien yang serangan ringan itu nggak bisa didengar secara langsung. Bahkan dengan stetoskop pun kadang-kadang tanpa dia mengeluarkan nafas dengan dipaksa itu nggak kedengeran juga. Maka seorang dokter untuk mendiagnosa ada nggak bunyi pengek itu adalah dengan cara memeriksa pakai stetoskop dan pasien diperintahkan untuk mengeluarkan nafas secara agak dipaksa gitu ya. Jadi kan sesak, bunyi pengek, mengi, dada terasa tertekan dan juga batuk. Itu gejala klinis dari asma yang memang banyak dijumpai. Gitu. Nah, kalau gejala klinis lain nih dok, selain sesak, gejala-gejala apa aja yang perlu dicurigai dok? Ya, jadi gini. Jadi asma itu pembagiannya macam-macam ya. Ada secara fenotype. Fenotype itu secara penampakan seseorang asma. Ada yang asma yang alergi. Asma alergi ini biasanya terjadi pada usia yang relatif muda ya, anak-anak itu sudah muncul gitu ya. Kemudian ada riwayat alergi di keluarganya atau pasien sendiri punya riwayat alergi. Ya itu pembagian asma secara fenotype yang asma alergik ya. Jadi ada alergi atau riwayat alergi di keluarganya. Itu menunjukkan bahwa seseorang ini menderita asma yang alergik. Ada asma yang non alergi. Itu ya bermacam-macam juga ya penyebabnya dan belum jelas 100% apa penyebabnya. Ada juga asma yang muncul di usia tua, usia dewasa, itu namanya late onset asma. Ada asma yang sering terjadi pada orang yang obesitas dan sebagainya. Nah, kemudian pembagian yang lain dari asma ini, nanti ada pertanyaan nggak itu tentang pembagian asma? Iya, paling itu sih dok, pembagian asma. Pembagian asma ya. Nah, ada lagi selain yang fenotype tadi ya, asma alergi, non alergi, asma pada pasien yang sudah lanjut usia atau late onset asma. Ada juga asma pada pasien yang gemuk. Dibagi juga asma ini menjadi asma yang status asmanya ya, status serangannya ya, itu dibagi menjadi asma yang terkontrol atau asma yang tidak terkontrol. Artinya apa? Asma yang terkontrol dan tidak terkontrol ini kita lihat sebulan ke belakang. Sebulan ke belakang ini seberapa sering sih serangan asma? Nggak perlu serangan yang berat ya. Serangan yang ringan pun kita anggap sebagai serangan. Gitu ya. Kalau seseorang ini mengalami serangan asma kurang lebih 1 kali per minggu loh, yang itu sudah termasuk yang tidak terkontrol. Kalau 2 kali sebulan atau sekali sebulan atau bahkan tidak pernah kumat sama sekali, itu disebut sebagai asma yang terkontrol. Nah, apa sih beda asma terkontrol dan tidak terkontrol ini ya? Jadi pada seorang asma yang terkontrol dengan baik, maka dia bisa hidup seperti orang yang tanpa asma. Itu ya sehat gitu ya. Banyak presiden Amerika itu dulu pernah sakit asma. Peraih medali emas Olimpiade dari Amerika itu banyak yang juga punya asma, tapi asmanya terkontrol, maka dia bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang yang tanpa asma.
Oke. Tuh. Berarti dengan mengkonsumsi obat yang rutin itu juga bisa akan membantu ya dok ya? Betul, memang harus pengobatannya harus tepat gitu ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan tuh berarti asma itu adalah inflamasi dari peradangan ya dok ya? Saluran nafas ya dok ya? Berarti disertai dengan wheezing dan mengi. Oke. Nah, gitu. Berarti kalau misalkan asma itu berarti terbentuk apakah bisa dari genetik atau seperti apa dok? Ya, tadi kan memang asma ini bisa disebut sebagai penyakit genetik ya, terutama yang asma alergi tadi gitu ya. Kalau ada riwayat keluarga asma atau riwayat keluarga alergik, nah itu pada seseorang anak keturunannya akan lebih besar untuk kemungkinan menderita asma. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke topik kedua, itu jenis-jenis penyakit asma. Nah, topik selanjutnya kita akan mendalami lebih jauh tentang asma nih dok ya. Iya. Bagaimana sih dok proses untuk menentukan tingkat keparahan penderita asma? Oke, jadi tingkat keparahan tentunya tadi sudah saya sebutkan di awal, ini berhubungan dengan satu ya, status kontrol atau tidak terkontrol asma. Kemudian keparahan pada saat terjadi serangan ya. Jadi pada seorang asma ya mungkin aja dia statusnya stabil selama beberapa tahun gitu, beberapa bulan stabil, tiba-tiba karena terpapar sesuatu ya, terutama memang pencetusnya itu infeksi saluran nafas ya. Nah flu gitu tiba-tiba asmanya kumat. Nah ini juga derajatnya beda-beda dari ringan, sedang, berat, sangat berat gitu ya. Jadi memang status gejala asma harus kita lihat dia terkontrol atau tidak. Kemudian yang kedua pada saat terjadi kumat atau eksaserbasi, seberapa besar eksaserbasinya itu ya. Nah untuk menentukan terkontrol atau tidaknya tadi sudah saya bilang ya, dilihat sebulan ke belakang itu sebenarnya ada kuesioner sederhana ya, namanya itu ACT, Asthma Control Test gitu ya. Ada dua macam ACT, yang sederhana aja itu ya, yang dari guideline GINA itu ada 4 pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Berapa sering kumat, berapa sering mengganggu aktivitas, berapa sering memakai obat, berapa sering mengganggu tidur malam. Nah itu dijawab oleh seseorang pasien. Kalau di antara 4 ini 0, nggak ada sama sekali yang iya, maka pasien ini termasuk yang terkontrol sempurna. Kalau 1, 2 ya, maka dia terkontrol sebagian. Kalau 3 atau 4 ini ya, maka dia tidak terkontrol. Itu ya. Sementara untuk mengetahui beratnya serangan, maka kita harus lakukan pemeriksaan yang namanya spirometri. Spirometri itu bisa mengetahui berat ringannya sumbatan di saluran nafas gitu ya. Itu ya, normal dia 80% ke atas. Kalau di bawah itu dia mungkin lagi serangan ya. Kalau 30% ke bawah itu berat sekali gitu ya. Makanya tergantung dari spirometri. Gitu. Apakah self diagnosa itu dapat dilakukan, dok? Iya, harusnya iya gitu ya. Jadi pasien asma biasanya kita berikan formulir untuk asma control test ini ada itu sebenarnya formulir questionnaire asma control test ini, sehingga pasien bisa melakukan self assessment terhadap kondisi asmanya. Terkontrol apa tidak, terkontrol sebagian atau tidak, sedang mengalami perburukan apa enggak, eksaserbasi apa enggak, itu bisa dinilai sendiri oleh pasien. Dalam hal ini adalah namanya self assessment ya. Itu. Nah, sebagai penyakit yang cukup tricky nih dok, trigger dari penyakit asma ini beragam ya. Nah, mulai dari debu, bulu kucing, atau misalkan polusi, bahkan kondisi suhu ruangan yang terlalu dingin. Nah, perbedaan jenis-jenis trigger ini apakah berpengaruh jenis pengobatan yang diterimanya dok oleh pasien? Ya, sebenarnya benar ya. Triggernya bermacam-macam, terutama memang infeksi saluran nafas, infeksi virus, ya itu yang terutama ya. Kemudian debu, cuaca dingin, panas, ada yang panas dia sesak, ada yang dingin sesak. Emosional itu juga ya. Mau ujian asmanya kumat, ketawa berlebihan asma kumat, kan gitu ya. Nah, terus itu sih ya. Kemudian apa tadi ya? Menilai. Jadi untuk pengobatannya itu apakah yang diterima itu sama atau yang pengobatannya. Nah, pengobatannya prinsipnya sih sama. Gitu ya, pada pasien yang tidak terkontrol, maka kita berikan obat-obat pengontrol.
Obat pengontrol. Pada pasien yang sedang mengalami keluhan, maka kita berikan obat pelega namanya. Pelega. Gitu ya. Nah, obat pengontrol dan pelega ini pemakaiannya pemberiannya beda. Pada pasien-pasien yang dia sudah terkontrol ya. Udah 2 tahun nggak apa-apa gitu ya. Terus tiba-tiba sesek, apakah harus diberikan obat pengontrol? Enggak dulu, enggak. Kita berikan aja obat peleganya dulu. Nah, dalam perjalanannya kalau dia 1 bulan terus-terusan kumat, maka baru kita berikan obat pengontrol. Ya 1 bulan ya. Nah, obat pengontrol ini adalah isinya biasanya antiinflamasi. Antiinflamasi itu ya golongan steroid ya yang paling banyak dipakai dan paling efektif untuk asma. Steroid ini ada yang bentuknya tablet, sirup, injeksi, dan yang paling dipakai untuk pasien asma adalah yang inhalasi. Kita tahu steroid ini kalau dosis besar dalam jangka panjang maka efek sampingnya sangat besar. Sementara yang tablet, injeksi, sirup itu kan dosisnya besar. Makanya di miligram sebagainya, ada yang 125 miligram, ada yang 4, 8, 16 miligram. Nah, yang inhalasi ini diciptakan memang dengan tujuan untuk memberikan dosis steroid yang rendah, sehingga efek samping yang akan terjadi, yang mungkin terjadi pada pasien itu bisa diminimalisasi. Dosisnya itu mikrogram, bukan lagi miligram, gitu ya. Dan dipakai rutin setiap hari, mau sesek nggak sesek dipakai, mau batuk nggak batuk dipakai. Sampai kapan? Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang setahun, gitu ya. Ya tergantung dari evaluasi kita. Jadi pasien itu memang kalau dalam kondisi tidak terkontrol setiap bulan harus datang, diberikan obat pengontrol, kita nilai setiap bulan. Itu. Berarti kita follow up dulu dok ya untuk pengobatan yang tepat buat pasien. Iya itu. Betul. Dok. Nah untuk topik yang ketiga, nah kita tuh ada penanganan dan pengobatan penyakit asma. Tapi dok sebenarnya penyakit asma ini susah disembuhkan atau enggak dok? Apakah bisa atau tidak? Jadi asma ini sebenarnya dia penyakit peradangan kronis, penyakit alergik ya. Penyakit alergi peradangan kronis ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan, ya, tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikontrol. Dikontrol tadi kalau dia terkontrol penuh, ya seperti orang tidak asma, itu ya. Jadi pentingnya apa? Orang-orang sesek ini harus dipastikan dulu dia itu benar-benar asma apa enggak. Itu kan penyebab sesek kan begitu banyak ya. Dari jantung juga sesek, ada pengeknya juga loh jantung itu ya. Orang gagal ginjal, cuci darah terus, itu sesek krok-krok, ngik-ngik kayak orang asma. Akibat yang lebih banyak lagi itu akibat rokok. Ya, akibat rokok itu namanya penyakit PPOK, itu terjadi pada pasien dengan usia 50 tahun ke atas. Nah, kalau ada pasien seperti itu, batuk, sesek, pengek, perokok berat dari kecil sampai dia menderita penyakit itu, maka itu bukan asma. Ya, itu namanya penyakit paru akibat rokok, gitu. Dok. Nah, jika tidak metode atau pengobatan paling ampuh untuk tingkat keparahan asma itu gimana dok? Seperti apa ya dok? Maksudnya apa? Pengobatan yang ampuh untuk itu makanya. Untuk asma. Jadi dipastikan dulu dia asma atau tidak. Kedua, dalam kondisi terkontrol apa enggak, gitu ya. Kalau tidak terkontrol, kita harus diberikan pengobatan antiinflamasi, inhalasi secara jangka panjang, 6 sampai 12 bulan. Itu ya yang harus diberikan pada pasien. Itu yang paling tepat. Biasanya pasien-pasien yang datang ke kita itu kalau yang belum terkontrol ya, udah lama setahun sesek terus-terusan setiap hari, pasti belum pakai pengontrolnya. Hanya diberikan obat untuk peleganya saja, salbutamol gitu ya, yang diminum itu saja. Kadang-kadang memakai juga obat steroid, obat anti radang yang diminum, tapi ya tidak teratur gitu. Dan itu kan bahaya kalau terus-terusan diminum ya. Teratur anti radang atau antiinflamasi ini yang per oral atau yang diminum, itu bahaya sekali karena banyak sekali efek sampingnya. Gitu. Nah, pengobatan yang paling populer itu di penderita asma ini kan untuk menggunakan inhaler ya dok ya? Iya betul. Nah, apakah penggunaan inhaler itu dalam pasien asma ini apakah efektif atau enggak dok sebenarnya? Iya, saya bilang tadi ya, untuk antiinflamasi paling efektif dan paling aman adalah obat-obat yang dihisap, obat-obat inhalasi.
Demikian pula obat-obat untuk pasien yang sedang serangan gitu ya. Obat asma ya tetap aja semua sama Kak, salbutamol itu ya. Ada tablet, ada yang disemprot, ada yang dihisap, ada yang diinjeksi, ada yang apa lagi? Sirup dan sebagainya. Nah, pada pasien-pasien yang masih muda biasanya untuk yang obat-obat tablet ini yang untuk yang serangan ya, itu jarang terjadi efek samping ya. Efek sampingnya terutama pada jantung gitu ya. Jadi kalau minum salbutamol tablet itu biasanya efek sampingnya ya berdebar gitu, yang paling sering ya berdebar, kemudian tremor gitu ya. Nah pada orang usia lanjut memang dia sarankan tidak memakai obat-obatan yang diminum, disarankan obat-obatan yang inhalasi, baik itu yang diuap ya, diuap itu nebulizer, yang disemprot, yang dihisap dan sebagainya. Demikian pula untuk pasien-pasien untuk mengontrol asma, pakai steroid yang inhalasi. Yang paling aman inhalasi karena apa? Salbutamol itu ya yang disemprot itu ya, yang dispray itu ya, salbutamol cuma 100 mikrogram. Sementara tabletnya itu 2 mg, paling kecil ya 2 mg, 4 mg. Artinya 20 semprot salbutamol itu sama dengan 1 tablet. Gitu. Dan efektif juga karena dia kan langsung masuk ke saluran nafas. Ya nggak perlu masuk ke lambung terus diedarkan ke seluruh tubuh, nggak perlu seperti itu. Lebih cepat reaksi obatnya kalau kita berikan melalui inhalasi dan lebih kecil dosisnya, lebih efektif gitu. Dok. Nah, hal-hal yang penting apa jadi dok untuk yang diperhatikan menghadapi penderita asma di tengah kambuh dok? Ya. Yang paling penting. Yang paling penting ya, kambuh juga itu kan grade-nya bisa dari ringan, sedang, berat, sangat berat. Ya. Ini terutama yang berat ya. Kalau yang berat itu jangan ragu-ragu untuk memakai obat asma yang kamu punya. Apapun juga itu harus kamu langsung pasien-pasien langsung mengkonsumsi obat asma. Misalkan punya sirup ya pakai dulu obat sirupnya gitu ya. Punya nebulizer pakai nebulizernya. Nah pada pasien yang berat biasanya yang sangat berat ya ini ya. Nah diberikan obat gitu ya. Misalkan diuap gitu ya, punya uap di rumah, diuap di nebulizer di rumah, 15 menit selesai masih sesak, 15 menit kemudian boleh di nebulizer lagi, sesek ya, nebulizer lagi 15 menit kemudian evaluasi masih sesek juga, kasih lagi sekali lagi. Kalau masih sesek maka yang seperti ini pasien harus segera datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Kalau punya tablet ya seperti itu juga, minum tablet 2-3 kali masih juga sesek ya segera ke rumah sakit. Berarti itu by step by step ya dok ya? Iya. Jika pakai obat tidak bisa berhasil, berarti untuk terakhir caranya itu adalah nebulizer. Berarti kalau misalkan nebulizer itu kita harus sedia untuk Ventolin dan kayak Combifen kayak gitu di rumah, berarti perlu ya dok ya? Iya, kalau pada pasien asma sebaiknya mereka punya alat dan punya obat. Sebenarnya nggak harus nebulizer kalau pasien asma, apalagi terutama yang pasien yang masih muda, remaja gitu, pakai tablet sirup juga boleh sih. Tapi pada pasien yang sudah berumur, terutama pasien yang punya riwayat sakit jantung ya lebih baik yang inhalasi. Oke dok. Nah dok, hal terburuk yang mungkin dihadapi oleh penderita maupun orang-orang sekitar nih adalah menghadapi kode blue asma. Selain membawa penderita ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, nah apa tindakan perlu dilakukan oleh orang-orang sekitar ya dok? Tindakan pertama kali oleh orang-orang sekitar. Orang sekitarnya ya tadi itu ya, pada saat seseorang menderita atau mengalami sesak berat, maka pengobatan jangan ditunda. Langsung diberikan obat, kalau punya oksigen diberikan oksigen di rumah. Punya nebulizer 3 kali nebulizer sambil pemberian oksigen, masih juga belum baik ya harus sigap langsung ke rumah sakit. Jadi angka kematian dari asma ini kalau menurut beberapa sumber itu cukup tinggi ya, tapi saya sendiri secara praktis itu jarang sekali mendapatkan berita asma yang akhirnya meninggal. Jadi gini ya, orang asma yang berat sekalipun ya, itu kalau diberikan pengobatan nggak respon ya, pakai obat apa aja nggak respon, itu harus segera dilakukan
pemasangan ventilator gitu ya. Oh, oke. Gitu ya. Kalau nggak diberikan dilakukan pemasangan ventilator pasti akan fatal. Karena apa? Pasien asma yang sudah mengalami sesak berat dan sudah berjam-jam gitu ya, otot nafasnya sangat capek gitu ya. Mau dikasih obat apa aja ya nggak bisa, otot nafasnya udah capek. Maka harus segera pernafasannya harus segera digantikan oleh alat bantu nafas, ventilator. Biasanya yang seperti itu nggak sampai sehari atau sehari lah, biasanya besoknya itu pasien sudah enakan dah. Karena otot nafasnya sudah diistirahatkan, alat bantu nafasnya diturunkan bantuannya, maka dia bisa bernafas dengan lebih kuat. Itu. Berarti inhaler itu paling penting ya dok ya. Kita harus kita berpikirnya kalau misalkan memang penderita jauh dari fasilitas kesehatan atau misalkan jauh dari rumah sakit, berarti inhaler itu adalah salah satu yang kita harus punya gitu dok ya, penderita asma harus punya. Enggak seperti itu ya. Jadi saya bilang tadi, mau dia tak punya tablet, harus punya tablet boleh, sirup boleh, inhalasi boleh, harus punya. Salah satu di antaranya. Misalkan di daerah gitu kan nggak mungkin lah ya. Punya nebulizer, ya, tapi harus tetap punya obat sehingga pada saat serangan harus segera diberikan. Nah ini orang-orang pasien-pasien kan kebanyakan banyak juga yang berpikir kalau belum berat belum saya kasih obat. Nah itu yang salah. Karena apa? Kalau sudah berat maka untuk perbaikannya akan butuh waktu yang lebih panjang. Sementara kalau baru seorang orang asma itu bisa tahu ya, waduh ini kok kayaknya mau gejala asma, ini langsung diminum obatnya atau langsung dipakai obat inhalasinya, ya insya Allah sih akan cepat teratasi asmanya. Yang salah itu kalau menunggu gejala asmanya berat dulu baru diobatin, itu salah benar. Gitu. Oke. Nah, untuk topik yang keempat itu kita ada mitos dan fakta seputar asma nih dok. Nah, nggak afdol ya dok ya kalau di Indonesia ini ngomongin penyakit tertentu tapi nggak ngomongin soal mitos dan fakta. Iya betul. Nah, berkembang di masyarakat soal penyakit ini hari ini juga membongkar untuk mitos dan faktanya ya penyakit asma. Langsung aja ya dok ya, mitos atau fakta yang pertama. Apakah inhaler dapat membuat penggunaan mengalami ketergantungan dok? Ya, itu berarti cuman mitos ya. Mitos ya dok ya? Ya, karena memang pengobatan yang paling efektif dan paling aman adalah obat-obat yang inhalasi. Ya, dibandingkan dengan obat-obat tablet. Karena apa? Dia dosisnya kecil, aman ya. Kemudian obatnya langsung masuk ke saluran nafas, sehingga actionnya juga jauh lebih cepat dibanding obat-obat yang dipakai lewat per oral maupun per intravena. Itu. Berarti mitos ya dok ya? Mitos. Nah yang kedua nih dok, ada mitos atau fakta yang kedua, itu penderita yang kambuh harus segera merebahkan tubuh sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut dok. Itu mitos atau fakta dok? Sepertinya mitos juga ya, karena seseorang yang kambuh nggak tergantung dengan posisinya gitu ya. Justru kalau rebahan malah lebih sesek ya. Jadi penderita yang kambuh nomor satu adalah obati dulu ya, jangan nunggu berat. Itu nomor satu, itu harus diobati dulu. Apapun kamu punya obat silahkan langsung dipakai. Gitu. Berarti dengan posisi kita bersandar atau misalkan kita rebahan itu bisa memperingan atau enggak tambah sesak. Biasanya orang yang sesak berat itu lebih enak kalau dia duduk atau bahkan duduk sambil membungkuk. Itu yang paling dipilih oleh pasien-pasien sesak yang berat gitu ya. Kalau berbaring ya tambah sesak biasanya gitu. Nah terakhir nih dok, untuk mitos dan fakta. Mitos atau fakta nih, apakah asma hanya terjadi karena faktor keturunan nih dok? Enggak juga kan ya, tadi ada asma alergi itu memang terutama akibat faktor keturunan gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang saya sebutkan di awal. Seseorang calon bayi yang dilahirkan prematur itu bisa menjadi faktor terjadinya asma. Kemudian bayi-bayi yang mengalami infeksi yang terlalu sering pada saat bayinya, itu faktor yang bisa menyebabkan seseorang asma. Kemudian polusi dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh terhadap kejadian asma. Tapi kebanyakan memang alergik sih ya. Alergi ya dok ya? Gitu. Mungkin cuaca di Indonesia juga cukup ini dok ya, mungkin karena kita cuaca juga ada tropis dan memang ini juga bisa berpengaruh juga dok ya? Ya, karena kita juga kadang suka dingin, perubahan cuaca, mendadak, hujan, panas, itu sangat berpengaruh terhadap kejadian serangan asma. Jadi closing statement dari saya bahwa yang pertama, untuk memastikan seseorang itu menderita asma atau tidak, memang tidak bisa dilakukan sendiri ya. Biasanya
seorang yang sesak apapun gitu ya, udah bilang saya ini asma, tidak seperti itu. Harus didiagnosa dulu oleh dokter yang kompeten. Dipastikan dulu dari gejalanya, dari riwayatnya, kemudian dari kalau ada pemeriksaan spirometri, itu untuk diagnosanya, gitu ya. Nah, kalau memang seseorang ini terdiagnosa asma, maka harus self assessment ya. Self assessment itu menilai asmanya dalam kondisi terkontrol apa tidak asmanya. Nah, menilai itu kita lihat sebulan ke belakang ya. Sebulan ke belakang itu seberapa sering asmanya kumat. Kalau seminggu sekali saja kumat dalam sebulan terakhir, maka pasien dalam kondisi yang asma tidak terkontrol. Maka pengobatannya tidak cukup hanya dengan pelega. Ya, harus datang ke dokter yang kompeten ya, karena pengobatannya harus memakai steroid yang inhalasi dalam jangka waktu panjang. Setiap bulan harus kontrol karena kita akan nilai, oh dengan sebulan ini perbaikan enggak, mulai terkontrol apa enggak. Kalau enggak ya akan kita naikkan dosisnya gitu ya. 3 bulan dievaluasi bisa naik turun dosisnya gitu ya. Nah, setelah tahu statusnya, maka ya itu tadi ya, harus tahu cara pengobatannya. Kalau sedang eksaserbasi atau pas kumat, harus tahu apa yang harus dilakukan. Segera obatin, apapun kamu punya obat, langsung minum obatnya, jangan nunggu sampai berat. Untuk pembahasan kita tentang asma, kita akhiri sampai di sini. Nah, sampai bertemu lagi di podcast UMKM episode lainnya. Saya Daru dan Dokter Syarifuddin. Salam sehat dan jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan. Selamat Hari Asma Sedunia. Jangan anggap enteng penyakit asma. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga.